Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas 2B akan membahas terkait teori personologi dari Henry Murray. Sebelum kita lanjut membahas ke dalam teorinya, alangkah baiknya dulu apabila kita berkenalan dengan sosok Henry Murray. Henry Alexander Murray ataupun kerap dikenal dengan namanya Henry Murray, beliau lahir di New York pada tanggal 13 Mei 1893 dan wafat pada tanggal 23 Juni 1988. Beliau merupakan anak bungsu dari pasangan yang bernama Walter dan Caroline Murray. Henry Alexander Murray mengawali pendidikannya di Universitas Harvard dan meraih gelar sarjana pada tahun 1915. Dan kemudian beliau melanjutkan pendidikannya dan memperoleh gelar MA pada tahun 1920. Yang pertama ada struktur kepribadian. Dalam struktur, Murray mengatakan bahwasannya pengalaman manusia menentukan perilakunya, baik pengalaman yang telah dilalui, pengalaman yang sedang dilalui, dan pengalaman yang belum dilalui. Dalam struktur kepribadian Henry Murray, ia memberikan 3 struktur. Yang pertama ada id. Murray menjelaskan id sebagai impuls positif yang penuh dengan kasih sayang, toleransi, dan hal lain yang menyangkut dengan lingkungan eksternal, sehingga seseorang bisa beradaptasi dalam masyarakat dengan baik. Kemudian yang kedua ada ego. Murray mengembangkan pemikiran dari Freud tentang ego. Ego berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku, dan ego juga menjadi penghubung antara id dan superego. Dan yang ketiga ada superego. Superego berfungsi sebagai moral atau norma dari budaya yang ada di lingkungan masyarakat. Kemudian materi kedua ada dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian adalah hal-hal yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Dalam teori personologi Murray, dinamika kepribadian ada beberapa. Yang pertama ada peredaan tegangan. Peredaan tegangan adalah upaya seseorang untuk mengatasi tekanan dengan kepuasan. Namun, kepuasan yang dihasilkan tidak hanya diperoleh dari tercapainya tujuan yang dikehendaki, tetapi juga dapat terlibat dalam aktivitas yang tidak peduli dengan kondisi tegangan. Ada 20 kebutuhan yang disimpulkan oleh Murray dalam teori ini. Yang pertama ada kebutuhan dominance. Ini adalah kebutuhan seseorang untuk berkuasa atau memimpin. Kemudian yang kedua ada kebutuhan penonjolan diri. Ini adalah kebutuhan seseorang untuk menonjolkan dirinya baik di lingkungan internal maupun eksternal. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan untuk merawat. Kebutuhan ini adalah kebutuhan seseorang untuk berbelas kasih dan memberi simpati kepada orang lain. Dan yang keempat ada kebutuhan keteraturan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan keteraturan yang ditunjukkan dengan sikap menjaga kerapian, ketelitian, serta kebersihan. Kemudian yang kelima ada kebutuhan menggabungkan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tindakan mendekati dan menyenangi kerjasama dengan orang lain. Dan yang kedua ada kebutuhan. Kebutuhan adalah dorongan yang berasal dari otak untuk mengendalikan pikiran, persepsi, dan tindakan yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang tidak memuaskan. Saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja pengertian dari 20 needs tersebut. Yang pertama ada need dominance atau menguasai, yaitu dipahami sebagai kebutuhan untuk menguasai sesuatu. Yang kedua ada need exhibition atau menonjolkan diri, yang didukung lingkungan yang toleransi dan penuh dengan sanjungan, membentuk pribadi yang membuat orang lain kagum dan terpesona. Nomor 3 ada need nurturance
atau merawat, merupakan kebutuhan seseorang untuk berbelas kasih dan memberi simpati kepada orang lain. Yang keempat, ada need of order atau teratur, merupakan kebutuhan akan keteraturan yang ditunjukkan dengan sikap selalu menjaga kerapian, ketelitian, dan kebersihan serta keteraturan. Nomor 5, ada need affiliation atau menggabungkan, mencakup tindakan mendekati, menyenangi, kerjasama dengan orang lain, mendapatkan afeksi orang yang disenangi, menjadi teman dari orang lain. Yang nomor 6, ada need of contraction atau mengimbangi, mencakup hal memperbaiki kegagalan dengan berjuang lagi. Nomor 7, ada need of abasement atau merendah, memberikan kekuatan secara pasif dari luar, menerima luka, disalahkan, dikritik, dan diberi hukuman. Nomor 8, ada need of achievement atau prestasi, terdiri dari aspek-aspek yang ditandai dengan tindakan menyelesaikan sesuatu yang sulit dan menarik. Nomor 9, ada need of aggression atau menyerang, menentang argumen orang lain yang tidak sependapat dengan dirinya, dorongan untuk menyerang pendapat atau argumen yang berbeda. Nomor 10, ada need of succurrence, yaitu menerima bantuan orang lain dan agar orang lain bersimpati dan mengerti dirinya. Nomor 11, ada need of autonomy atau mandiri, memperoleh kebebasan, menyingkirkan pengekangan, menjadi merdeka, dan bebas untuk bertindak. Nomor 12, ada need defendence atau membela diri, merupakan kebutuhan untuk membela diri, mempertahankan diri dari serangan, serta kritik dan celaan dari orang lain. Nomor 13, ada need of harm avoidance atau menghindari bahaya, menghindari rasa sakit, luka fisik, penyakit, dan kematian. Nomor 14, need deference atau menghormati, merupakan kebutuhan untuk menghormati, memuji, dan menyanjung orang lain. Nomor 15, ada need play atau permainan, merupakan kebutuhan seseorang untuk bebas dan tidak terikat terhadap sebuah aturan. Nomor 16, ada need of understanding atau pemahaman, cenderung menganalisis peristiwa dan menekankan alasan serta menyatukan pendapat seseorang secara tepat. Nomor 17, ada need of sex, yaitu membentuk dan lebih lanjutan hubungan erotis untuk melakukan hubungan seksual. Nomor 18, ada need of sentience atau keharusan, mencari dan menikmati tayangan sensual untuk memiliki dan menikmati keindahan, kesempurnaan yang abadi. Nomor 19, ada need of rejection atau penolakan, mengeluarkan atau tetap acuh tak acuh terhadap orang yang lebih rendah atau memutuskan yang lain. Nomor 20, ada need of avoidance, yaitu menghindari rasa hina, menghindari penghinaan untuk berhenti dari situasi yang memalukan. Baik, selanjutnya ada C, tekanan atau pressure. Jika needs atau kebutuhan merupakan penentu tingkah laku yang berasal dari dalam diri individu, tekanan adalah bentuk penentu tingkah laku yang berasal dari lingkunganmu, suatu sifat atau ciri dari orang lain, objek atau kondisi lingkungan yang membantu atau menghalangi orang menuju ke tujuan. D, disposisi tematis. Integrasi kebutuhan. Kesatuan tema ini terdiri dari sekumpulan kebutuhan bawah sadar yang kuat yang saling terkait yang terbentuk sebagai respon terhadap satu atau lebih pengalaman yang dialami individu pada masa kanak-kanak awal. C, kunci keunikan. Kesatuan tema beroperasi secara tidak sadar dan mempengaruhi seluruh tingkah laku individu, sehingga manusia menjadi pribadi. Perkenalkan, nama saya Putri Agistia. Saya di sini akan memaparkan terkait materi perkembangan kepribadian. Murray membagi masa kanak-kanak menjadi 5 tahapan. Yang pertama, tahap klaustral, kedua tahap oral, ketiga tahap anal, keempat tahap uretral, dan yang kelima tahap kastrasi. Tahap klaustral adalah tahap di mana seseorang merasa aman dalam kandungan orang tuanya.
Komplekses yang terjadi di tahap ini adalah simple claustral complex dan anti-claustral atau aggression. Simple claustral complex terjadi karena adanya keinginan untuk tetap kecil, hangat, berada di tempat gelap yang aman, dan menyendiri. Orang-orang seperti ini cenderung fokus pada perasaan tidak aman dan tidak berdaya, sehingga hidup dalam ketakutan akan banyak hal. Sedangkan anti-claustral justru sebaliknya, orang-orang seperti ini ingin bebas dari kandungan ibunya, takut terkurung dan mati lemas. Karena itu mereka suka perubahan, hal-hal baru, perjalanan, tempat terbuka, dan udara segar. Yang kedua ada tahap oral. Tahap oral adalah tahap di mana seseorang sangat menikmati kegiatan menghisap susu atau jempol ketika sedang digendong. Kompleks pertama dalam tahap ini adalah oral succorance kompleks, yaitu perpaduan antara kegiatan mulut, kegiatan yang pasif, dan kebutuhan untuk didukung dan dilindungi. Perilaku yang ditunjukkan adalah menghisap, mencium, makan, minum, butuh kasih sayang, simpati, perlindungan, dan cinta. Kompleks kedua adalah oral aggression kompleks, yang merupakan perpaduan mulut dengan perilaku agresif, yaitu menggigit, meludah, teriak, dan sarkasme. Kompleks ketiga adalah oral rejection kompleks, yaitu muntah, pilih-pilih makanan, makan sedikit, takut terjadi kontaminasi dari mulut, suka menyendiri, dan tidak mau bergantung pada orang lain. Yang ketiga tahap anal, yaitu tahap di mana seseorang menikmati kesenangannya ketika buang air besar. Komplekses dalam tahap ini adalah anal rejection complex dan anal retention complex. Anal rejection complex membuat seseorang suka akan hal-hal yang mirip dengan kotoran, yaitu lumpur dan lain-lain. Yang keempat, tahap uretral, yaitu tahap di mana seseorang menikmati kesenangan ketika buang air kecil. Kompleks dalam tahap ini adalah uretral kompleks atau Icarius kompleks, berkaitan dengan ambisi yang berlebihan, self-esteem yang tidak tepat, perilaku berlebihan sehingga terlihat bodoh, ngompol, birahi, dan cinta diri sendiri. Orang-orang seperti ini mempunyai tujuan yang terlalu tinggi hingga hanya terjadi di awang-awang. Yang kelima, tahap genital. Pada tahap ini, anak laki-laki berfantasi tentang alat kelaminnya yang kemungkinan bisa dipotong. Murray percaya bahwa rasa takut seperti itu tumbuh dari keluar masturbasi pada masa kanak-kanak dan hukuman orang tua yang mungkin telah menemaninya. Materi selanjutnya aplikasi. Ada tes apersepsi tematik atau Thematic Apperception Test atau TAT. Dikembangkan oleh Henry Alexander Murray dan Christina Morgan pada tahun 1938 sebagai alat proyektif untuk mengungkap dinamika kepribadian individu. TAT terdiri dari 30 kartu bergambar dan 1 kartu kosong. Dalam administrasi asli TAT, instruksi yang diberikan adalah meminta individu untuk membuat cerita berdasarkan gambar yang ditunjukkan, dengan fokus pada hubungan antar tokoh, peristiwa yang terjadi, pikiran dan perasaan para tokoh, serta hasil akhir dari situasi tersebut. Tujuan dari tes ini adalah untuk memicu imajinasi dan kreativitas individu, sehingga melalui cerita yang dihasilkan dapat diidentifikasi keinginan, pengalaman, perasaan, dan konflik yang mungkin tidak didasari oleh individu. Dengan demikian, TAT berfungsi sebagai alat untuk memahami aspek-aspek mendalam dari kepribadian seseorang melalui proyektif naratif yang dihasilkan dari stimulus visual yang ambigu.